Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash News. Saya dulu pernah membahas gimana nasib Huawei tanpa Google pasca di-ban oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Nampaknya ban yang dijatuhkan pada Huawei ini tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat. Dikarenakan berita terbaru menyebutkan bahwa Donald Trump memperpanjang sanksi ban terhadap Huawei tersebut hingga bulan Mei 2021. Nah, kira-kira dengan diperpanjangnya masa ban untuk Huawei ini akan seperti apa nasib Huawei di masa depan nanti ya? Yuk kita bahas pada video kali ini. Tak terasa sudah 1 tahun yang lalu sejak pemerintahan Trump menempatkan raksasa dari Cina yaitu Huawei ke dalam daftar Entity List. Hal tersebut dilakukan dengan dalih bahwa untuk menjaga keamanan nasional dari bahaya akan pencurian data. Dan secara efektif melarang beberapa perusahaan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Huawei, termasuk Google. Inilah mengapa Huawei tidak bisa menggunakan GMS untuk seri smartphone terbarunya. Dan nampaknya ini akan terjadi lagi setidaknya hingga 1 tahun ke depan. Karena Donald Trump telah memperpanjang ban terhadap Huawei tersebut hingga bulan Mei 2021. Meskipun Huawei telah dilarang melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, namun Departemen Perdagangan AS telah mengeluarkan serangkaian lisensi sementara yang memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk terus melakukan bisnis dengan Huawei. Lisensi itu akan berakhir pada minggu ini dan tentunya diharapkan akan diperpanjang. Meskipun Huawei dilarang untuk menggunakan layanan dari Google, Huawei tetap mengeluarkan beberapa smartphone terbaru meski tanpa dukungan GMS. Hal itu tentunya tidak berpengaruh untuk penjualan di pasar China, namun tentunya akan berpengaruh untuk penjualan di luar pasar China. Huawei pun mulai meluncurkan ekosistem buatannya sendiri dan mengembangkan layanan miliknya sendiri melalui Huawei Mobile Service atau HMS sebagai pengganti dari GMS. Huawei juga berencana untuk menginvestasikan dana hingga miliaran dolar untuk memberikan insentif kepada para developer untuk membuat aplikasi untuk ekosistem yang baru dari Huawei tersebut. Kenyataannya hingga saat ini sepak terjang dari HMS terbukti cukup berhasil. Dengan semakin lengkapnya berbagai macam developer aplikasi baik secara global maupun lokal yang mendukung library ekosistem HMS seperti aplikasi Shopee, OVO, Link Aja, Grab hingga M-Banking dari Mobile BCA sudah tersedia di Huawei App Gallery. Namun jika ada aplikasi yang kalian cari belum tersedia di dalam ekosistem yang baru ini, kalian tetap bisa melakukan permintaan dalam menu wishlist agar aplikasi yang kalian cari tersedia di toko aplikasi buatan Huawei ini. Dan perlahan tapi pasti, Huawei pun mulai berupaya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemasok komponen dari pihak ketiga dan mulai memproduksinya secara mandiri. Selain itu, Huawei juga punya strategi khusus dengan dirilisnya seri Huawei P30 Pro versi baru yang masih tetap menggunakan Google Mobile Service di dalamnya, yang sudah resmi diluncurkan untuk pasar Eropa terlebih dahulu. Penjualan perdana untuk seri ini akan dimulai pada tanggal 3 Juni bulan depan dan akan dibanderol dengan harga €700 atau sekitar 11 jutaan untuk varian RAM 8GB dengan internal 256GB. Menurut saya, langkah Huawei untuk mulai mengembangkan ekosistem buatannya sendiri adalah langkah yang tepat. Dan upaya Amerika untuk menghadang laju dari salah satu raksasa China ini adalah langkah yang kurang bijak. Karena untuk saat ini sudah bukan zamannya lagi untuk berkompetisi. Namun akan lebih baik jika berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Nah, kalau menurut kalian, nasib Huawei tanpa Google Part 2 ini akan seperti apa nih guys? Apakah akan meredup atau justru Huawei akan bangkit dan bisa membuktikan bahwa Huawei nantinya akan terbiasa walaupun tanpa GMS pada smartphone seri terbarunya? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi update ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.